Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Wajki, NIM 2521. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ujian saya, yaitu tentang Advanced Database, dan saya masuk kepada konsep dari sistem basis data. Yang pertama itu kesimpulan atau definisi dari basis data. Basis data adalah kumpulan file-file yang terkait dengan file lainnya sehingga membentuk bangunan data, serta untuk diinformasikan kepada instansi atau perusahaan sehingga membentuk suatu batasan data. Dan selanjutnya itu database berkaitan juga dengan media penyimpanan yang diletakkan secara online atau bisa jadi dalam satu database aplikasinya. Dan selanjutnya itu kita masuk ke dalam komponen dari database. Komponen dari database ini bisa berupa hardware. Hardware itu adalah media penyimpanan perangkat keras yang contohnya itu hard disk atau sekunder hard disk. Dan yang selanjutnya itu kita masuk ke masih dalam komponen, yaitu yang kedua operator sistem atau sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan suatu program yang mengaktifkan atau menjalankan atau membuat suatu program. Itu adalah tugas dari server atau sistem operasi dari database atau basis data ini. Dan selanjutnya itu database ya, atau basis data. Basis data ini adalah berupa objek yang dapat membuat suatu objek basis data atau file sejenisnya. Dan komponen lainnya itu database management system. Database management system ini adalah suatu pengolahan basis data yang bersifat fisik yang dilakukan oleh pemakai secara langsung. Jadi ini adalah membantu kita untuk membuat satu basis data atau database. Dan selanjutnya user itu adalah suatu pengguna. Jadi dalam database ini adalah user itu pengguna dari database ini atau suatu pembuat dari database ini. Dan selanjutnya kita masuk kepada tujuan dan manfaat dari database ini. Tujuan utama dari database ini adalah pengolahan data yang kita buat agar kita dapat menemukan data itu lebih cepat dan mudah didapatkan kembali atau kita cari. Dan manfaat dari basis data ini bisa berupa yang pertama itu kecepatan dan kemudahan. Jadi kita dalam membuat database ini kita bisa dapat membuat database ini dengan mudah dan didapatkan lagi dengan cepat, atau kita cari database ini bisa dengan cepat kembali. Nah, selanjutnya itu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dalam pembuatan database ini kita dapat menghemat penyimpanan dari komputer kita atau device kita, dan juga menghemat pengeluaran kita dalam membuat suatu data atau informasi. Yang selanjutnya itu database ini mempunyai keakuratan. Keakuratan di sini maksudnya kita dapat mencari data itu sesuai dengan apa yang kita buat. Dan selanjutnya itu mempunyai keamanan. Sayangnya database ini tidak mempunyai keamanan yang ketat, tapi harus ada satu orang ahli dalam menangani hal ini untuk keamanan dari database ini sendiri. Dan selanjutnya itu terpeliharanya keselarasan data atau konsisten. Konsisten di sini maksudnya adalah apabila ada satu data aja yang diubah, maka akan menyangkut semua data, atau semua data itu harus diubah juga. Karena kalau satu data tidak tersedia, maka database ini tidak bisa dibuka lagi. Dan database ini juga dapat dipakai secara bersama-sama atau share. Jadi kita dapat mengirim database ini atau bisa juga dipakai database kita ini oleh orang lain dengan izin kita sendiri. Dan selanjutnya itu dapat diterapkan standarisasi. Jadi standarisasi ini maksudnya adalah kita dapat mengirim database, menyimpan database, serta pertukaran data dari database ini sendiri dengan izin kita juga. Dan selanjutnya kita masuk kepada pengguna dari basis data. Dari
Jadi pengguna basis data ini bisa berupa sistem engineer. Jadi tugas sistem engineer ini adalah untuk melihat permasalahan yang ada di database, bisa berupa menambah atau mengupgrade database ini, bisa melihat kesalahan atau kerusakan dari database ini, serta memperbaiki kalau ada kesalahan dalam database ini. Ini berupa perangkat kerasnya dari database. Dan selanjutnya itu database administrasi. Database administrasi ini dapat tugasnya yaitu berupa untuk mengontrol sistem dari basis data ini, atau berupa admin dari database, sehingga untuk merubah database kita dapat melaporkan kepada admin ini. Nah, selanjutnya itu pengguna database atau dari pengguna akhir dari database ini sendiri. Jadi ada beberapa jenis pemakai dalam satu sistem database berdasarkan cara mereka berinteraksi kepada database. Dan yang pertama itu program aplikasi. Program pemrograman aplikasi ini adalah seorang programmer yang merancang suatu database melalui aplikasi pemrograman seperti C, Pascal, atau COBOL dan lain-lain. Dan selanjutnya pemakai akhir. Pemakai akhir di sini maksudnya adalah seseorang yang sudah mahir dalam pembuatan database, bisa membuat berupa mengirim data atau menyimpan data. Jadi ini dimaksudkan dengan pemakai akhir. Dan pemakai umum. Pemakai umum ini berupa biasanya adalah suatu pemakai yang rutin memakai database ini, akan tetapi dia tidak mahir dalam mengubah dari database ini sendiri. Dan pemakai khusus ini adalah berupa seseorang yang mempunyai device sendiri, serta dia dapat mengatur dari database ini sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh penggunaan aplikasi dari database. Di database dapat dipakai, yang pertama itu dipakai di bank. Ini bisa untuk pengelolaan data nasabah. Jadi orang yang membuat rekening itu didata di bank dengan melalui database. Jadi data kita dicatat dengan database. Dan selanjutnya itu bendara. Seperti yang kita tahu, bendara pasti akan mendaftarkan nama kita sebelum keberangkatan itu. Jadi tugas dari adminnya adalah untuk membuat data kita tersimpan di bendara, sehingga kalau terjadi apa-apa, bendara akan tahu apa data kita yang ada di database-nya. Dan di universitas biasanya dalam pendaftaran data kita akan dimasukkan ke database, sehingga saat kita diterima di universitas itu, data kita sudah tersedia di dalam universitas tersebut. Dan selanjutnya itu pabrik. Pabrik ini biasanya berupa restock barang atau pengeluar barang. Jadi hal tersebut didata oleh admin dari database-nya. Dan selanjutnya kepegawaian. Kepegawaian ini bisa berupa gaji atau pegawai dari pajaknya. Nah, selanjutnya itu telekomunikasi. Telekomunikasi ini berupa operator dari suatu sistem. Contohnya itu smartphone yang seperti kita ketahui Telkomsel. Jadi dia dapat menyediakan pulsa atau paket kita dan lain-lainnya. Dan nomor kita sudah tersedia atau terdaftar di dalam database Telkomsel tersebut, karena nomor kita telah aktif di Telkomsel tersebut. Dan selanjutnya kita masuk kepada contoh dari database management system. Contoh dari database management system ini adalah yang pertama Microsoft SQL Server 2000, yang selanjutnya Oracle, atau yang selanjutnya MySQL, Microsoft Access, dan Interbase. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem basis data. Basis data ini merupakan perpaduan antara basis data dengan
sistem manajemen basis data. Komponen-komponen dari sistem basis data ini adalah yang pertama itu perangkat keras atau hardware, bisa berupa sistem operasi, basis data atau database, serta database manajemen sistem, pemakai atau user, serta aplikasi lain untuk membantu jalannya sistem basis data ini. Dan selanjutnya kita masuk kepada database manajemen sistem atau DBMS. Materi yang ketiga. DBMS ini merupakan software yang menangani semua akses ke basis data secara konsepnya. Dan dalam database ini ada dibagi 4 bagian, yaitu yang pertama user. User ini adalah mengakses basis data untuk informasi yang diperlukan sehingga dapat menemukan data dia sendiri. Yang kedua yaitu menerima request dari user lain dengan memenuhi syarat tersebut, jadi dia mentransfer data kepada user lainnya. Yang ketiga itu menerima skema dari eksternal user, itu maksudnya adalah menerima data dari orang lain serta men-share data dari orang lain. Dan yang keempat itu mengeksekusi operasi dari firmware atau yang diperlukan oleh user lainnya. Dan selanjutnya kita masuk materi yang keempat, yaitu ERD dan normalisasi. Yang pertama itu ERD atau Entity Relationship. Entity Relationship ini berfungsi untuk metode pemodelan basis data yang mengandalkan hubungan atau antara relasi antar entity. Jadi dalam ERD ini kita dapat menggabungkan semua yang terkait dengan database yang kita buat. Dan yang selanjutnya yaitu notasi simbolik dalam ERD atau hal-hal yang tergabung di dalam ERD ini. Yang pertama itu entitas. Entitas ini adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Jadi dia menggambarkan data yang kita buat di dalam database itu. Dan selanjutnya itu atribut. Atribut ini bisa merupakan pendeskripsian karakteristik atau entitas yang kita buat. Atau atribut ini digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Dan selanjutnya itu hubungan atau relasi. Relasi ini menunjukkan sebuah hubungan antar entitas yang berasal dari himpunan yang berbeda. Jadi kita dapat menyusun database kita buat sehingga dapat terhubung dengan database yang lainnya. Dan di dalam normalisasi ini terdapat satu masalah, yaitu anomali. Anomali ini adalah suatu kesalahan basis data yang kita buat yang tidak kita ketahui. Contohnya misalnya itu kehilangan data atau ketidakkonsistenan data. Dan juga bisa database yang kita buat itu error dan tidak bisa dibuka lagi. Dan kita masuk ke materi yang kelima, yaitu SQL atau yang kita ketahui yaitu struktur query language atau SQL. SQL ini adalah bahasa yang dapat digunakan untuk mengakses atau menemukan data atau basis data secara relasional. Hampir semua database server ini dapat mendukung bahasa SQL. Namun sekarang kemampuannya tidak hanya mengakses data, tapi SQL ini bisa dapat membuat dan modifikasi database dengan baik, skema maupun data. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu jenis-jenis dari perintah SQL. Perintah SQL atau fungsi dari SQL ini dapat digunakan untuk mendefinisikan atau maupun memanipulasi database yang kita buat. Dan selanjutnya kita masuk kepada pembagian dari database. Pembagian dari SQL ini. Yang pertama itu DDL atau Data Definition Language. Yang ini adalah merupakan satu perintah untuk mendefinisikan data dari suatu database. Perintah ini seperti create atau membentuk sebuah data, bisa alter untuk mengubah struktur data, dan serta drop untuk menghapus data. Dan selanjutnya pembagian yang kedua yaitu DML atau Data Manipulation Language.
Data manipulasi language ini adalah untuk digunakan untuk memanipulasi database. Perintah-perintah yang ada di DML ini, yang pertama itu select, yang digunakan untuk memilih suatu data atau tabel yang kita ingin ubah atau kita buat. Selanjutnya insert. Insert ini adalah digunakan untuk menyisipkan baris dari suatu tabel. Yang selanjutnya itu delete. Delete ini digunakan untuk menghapus database yang kita buat atau menghapus data baris dari suatu tabel. Dan selanjutnya yaitu update. Update ini digunakan untuk mengubah isi dari database atau kolom atau field pada suatu tabel. Mungkin sekian penjelasan materi ujian UTS dari Advanced Database. Salah dan jangan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.